Shalom, saya Pastor Hadiar Soadi. Selamat datang di keluarga Allah di ICC Rosemead pada hari ini. Dalam ibadah online yang akan kita adakan, saya percaya saudara akan diberkati, diubahkan, dan dipakai oleh Tuhan. Itulah sebabnya saya mohon supaya saudara persiapkan hati saudara untuk izinkan Roh Kudus bekerja dan menjamah hidup saudara. Tuhan memberkati, selamat beribadah. Tiada
panggilanku, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa pada pagi hari ini kembali di dalam ibadah online di ICC Rosemead. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan mulai bacakan ayat pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan beri judul khotbah, jangan putus asa. Saudara, satu hari tempat peneropongan bintang di kota New York bernama Hayden Planetarium memuat suatu iklan di dalam surat kabar di kota New York, dan di dalam iklan ini ditaruh undangan untuk setiap orang atau diberikan suatu kesempatan untuk orang-orang yang mau pindah ke planet lain. Dalam beberapa hari setelah iklan itu dimuat di surat kabar itu, ada kurang lebih 18.000 orang yang melamar untuk bisa ikut di dalam program itu. Kemudian panitia yang memuat iklan dari tempat peneropongan bintang ini menyerahkan 18.000 pendaftar ini kepada sekelompok panel, satu panel ahli-ahli ilmu jiwa, untuk melihat dan kembali meneliti orang-orang yang mendaftar. Dari setiap formulir pendaftaran yang diteliti dari 18.000 orang itu, ternyata saudara, para ahli ilmu jiwa ini menarik satu kesimpulan. Setelah di-review dan segala macam, ternyata sebagian besar orang yang mendaftar untuk mengikuti program pindah ke planet lain itu, salah satu alasan mereka adalah bahwa mereka sangat putus asa dan bosan untuk hidup di planet bumi ini. Saudara yang kekasih, keputusasaan atau kebosanan adalah tantangan dan hal yang setiap manusia lewati dan hadapi pada saat-saat ini, khususnya di dalam masa pandemik ini. Namun saudaraku, seringkali kita sangat mudah untuk terperangkap di dalam tekanan-tekanan daripada kehidupan ini, dan mengizinkan tekanan hidup ini menguasai hidup kita, sehingga kita menjadi putus asa dan patah semangat. Kalau kita tidak berhati-hati, keputusasaan atau patah semangat ini bisa membunuh kehidupan kita. Karena keputusasaan sesuatu yang dapat membunuh. Bahkan banyak orang yang meninggalkan gereja, orang Kristen juga, dan tidak sedikit mereka yang meninggalkan Tuhan. Bukan hanya orang-orang biasa saja, bukan hanya orang yang datang ke gereja atau orang yang
belum percaya sekalipun, bahkan keputusasaan atau kebosanan juga bisa menimpa kehidupan hamba-hamba Tuhan. Tidak sedikit, banyak hamba-hamba Tuhan yang kalah di dalam peperangan ini dan menyerah di dalam pergumulan mengatasi keputusasaan ini. Seorang hamba Tuhan yang bernama John Calvin, dia mengatakan mengenai keputusasaan yang dihadapi, dia mengatakan demikian, selain masalah-masalah besar yang menimpa aku, setiap hari aku dihantui oleh kesakitan dan kekhawatiran. Jadi dengan kata lain, John Calvin pun dia mengalami keputusasaan. Dia mengalami patah semangat. Ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ada lagi seorang hamba Tuhan lain yang dipakai Tuhan dengan heran, yaitu Charles Spurgeon. Dia mengatakan demikian di dalam pergumulannya mengatasi keputusasaan. Dia katakan, keputusasaan merayap di hati saya dan membuat hati saya menjadi berat untuk bekerja. Sungguh perasaan itu sangat melemahkan. Ini adalah Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Dan dia mengalami keputusasaan. Dan rasa putus asa membuat dia segan, kadang-kadang berat juga untuk datang ke ladang pelayanan. Saudara yang kekasih, semua orang mengalami keputusasaan dalam satu saat di dalam kehidupannya. Khususnya saya sadar saat-saat ini banyak orang yang menghadapi rasa putus asa ini, atau rasa bosan dan patah semangat menghantui banyak orang, khususnya di dalam masa pandemi. Tidak sedikit banyak orang yang mengalami kekalahan dan bahkan menyerah di dalam kehidupan ini. Namun saudara kekasih, sebelum saudara mengatakan hari ini aku menyerah, izinkan saya mengingatkan saudara bahwa Tuhan menyelamatkan kita bukan untuk hidup di dalam keadaan hidup yang putus asa dan bosan, tetapi untuk mengalami kehidupan di dalam Tuhan yang dinamis, yang bersemangat, yang menyenangkan, dan penuh dengan kemenangan. Karena firman Tuhan berkata, di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban atau penguasaan diri. Haleluya. Ayat ini mengatakan bahwa kita tidak perlu tenggelam di dalam keputusasaan kita. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam kehidupan ini, termasuk mengatasi keputusasaan. Tuhan memiliki rencana yang sangat indah atas kehidupan saudara dan saya. Rencana Tuhan itu sangat dahsyat. Karena dia rindu memimpin kita dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus pasal ketiga yang ke-18. Dan nats firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini dari Ibrani pasal ke-12. Ayat yang pertama sampai ke-4. Memberikan kepada kita langkah-langkah yang praktis untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Mengalami kemenangan atas masalah kebosanan kita. Mengalami kemenangan atas masalah keputusasaan kita. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada saudara pada pagi hari ini, untuk kita mengalami kemenangan atas keputusasaan ini, saudaraku yang kekasih. Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita berlomba dengan setia. Dikatakan dalam ayat yang pertama untuk kita bertekun di dalam perlombaan yang telah diwajibkan bagi kita ini. Berlomba dengan setia, itulah langkah pertama yang kita harus dapatkan. Saudara yang kekasih, kita menyadari bahwa hidup ini bukan suatu undian. Ya, moga-moga dapat atau tidak. Bukan. Hidup ini adalah suatu perlombaan, suatu pertandingan. Dan perlombaan yang telah diwajibkan bagi kita oleh Tuhan, itu cukup untuk kita lewati dan kita gumulkan, dan kita lari dan kita menangkan masing-masing. Dan pertandingan ini bukan pertandingan jarak dekat atau 100 meter saja. Tetapi pertandingan ini, perlombaan ini adalah perlombaan jarak jauh. Perlombaan lari jarak jauh yang disebut dengan maraton. Di dalam maraton ini, saudara yang kekasih,
biasanya para peserta itu sudah tidak lagi bisa mengandalkan kekuatan fisik mereka, karena jaraknya itu 26 mil atau kurang lebih 40 km, dan dalam meter-meter atau kilometer yang terakhir itu biasanya hanya kekuatan mental yang membuat mereka mampu untuk menyelesaikan dan mencapai garis akhir, garis finish. Itulah sebabnya ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencapai garis akhir yang disebut dengan persiapan. Persiapan yang benar akan memberikan kepada kita kemampuan dan menentukan apakah kita dapat mencapai garis akhir di dalam perlombaan ini. Karena saudaraku yang kasih, tidak ada orang yang tiba-tiba dia bangun pagi hari, kemudian dia katakan, aku hari ini mau lari maraton. Tidak bisa. Tidak akan bisa menyelesaikan. Karena lari maraton, perlombaan maraton itu perlombaan yang melampaui kekuatan fisik dan memerlukan persiapan-persiapan yang banyak dan memerlukan persiapan yang cukup matang. Kita diwajibkan di dalam perlombaan maraton rohani di dalam kehidupan kita di dunia ini. Sejak kita menerima Yesus, kita sudah memasuki satu perlombaan maraton rohani. Dan jika kita ingin berlomba dan berlari dengan baik serta menyelesaikan pertandingan ini, maka kita perlu persiapan yang benar. Persiapan yang pertama yang kita harus lakukan adalah persiapan jasmani. Kita harus belajar walaupun sudah percaya Tuhan, walaupun kita sudah lahir baru, kita harus menjaga tubuh kita. Persiapan jasmani itu penting. Karena dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6-19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Jadi kalau kita tidak makan dengan baik, maka kesehatan tubuh kita itu akan lemah dan kita tidak memiliki tubuh yang sehat. Karena tubuh yang tidak sehat akan mempengaruhi roh dan jiwa kita. Itulah sebabnya saudaraku penting untuk memiliki persiapan yang baik, persiapan jasmani. Yang kedua adalah persiapan mental. Persiapan mental ini sangat penting. Seperti tadi saya katakan bahwa para pelari maraton dalam mil terakhir, 1-2 mil terakhir itu mereka hanya berdasarkan kekuatan mental mereka untuk menyelesaikan dan mencapai garis finish. Saudara yang kekasih, kita harus sadar bahwa di dalam perlombaan rohani ini adalah perlombaan yang tidak sebentar waktunya, tetapi suatu perlombaan yang jauh, perlombaan yang tidak mudah, bukan perlombaan yang singkat, bukan perlombaan yang jalannya selalu mulus, jalannya selalu lurus. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk bertekun. Bahkan kata perlombaan di dalam ayat yang pertama dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 tadi, kalau saudara baca di dalam bahasa aslinya adalah kontes, pertarungan, pertandingan, pergumulan. Yang mana di dalam bahasa Yunaninya berarti agony, suatu pergumulan yang bisa membuat kita ini mengucurkan darah. Jadi kita harus sadar ini adalah suatu perlombaan yang tidak mulus, yang tidak mudah. Saudaraku yang kekasih, hidup ini kadang-kadang tidak mulus. Hidup ini tidak selalu baik. Kadang-kadang kita melewati masa sepertinya buntu. Sepertinya tidak ada jalan lain. Sepertinya kita kehilangan arah. Dan ada waktu di mana sepertinya kita ini sedang menanjak gunung. Tinggi, berjalannya berat, susah, pelan-pelan. Itulah kehidupan. Itulah suatu pergumulan. Perlombaan rohani yang kita harus hadapi. Saudara yang kekasih, justru dalam saat-saat itulah kita memerlukan apa yang disebut dengan kesabaran. Kesabaran itu penting. Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 33, di dalam dunia ini engkau mengalami banyak penderitaan. Jangan sampai saudara dibodohi oleh orang yang mengatakan hidup mengikut Tuhan itu selalu indah, tidak ada masalah. Tidak.
Justru hidup di dalam Tuhan itu indahnya adalah mengalami kemenangan atas masalah kita. Itulah indahnya. Tetapi tidak berarti tidak ada masalah. Tidak berarti tidak ada pergumulan. Tidak berarti tidak ada pertarungan. Saudara yang kekasih, keindahannya adalah mengalami kemenangan di atas masalah kita. Jadi sebagai orang Kristen, jangan seperti Kristen soda gembira. Hanya soda yang kelihatannya berbui-bui sebentar. Waktu terima Yesus semangat. Waktu ikut retreat, pulang retreat semangat. Tapi setelah menghadapi tantangan hidup, sodanya hilang. Semangatnya jadi luntur. Jadi orang Kristen soda adalah orang Kristen yang tidak tahan lama. Orang Kristen yang tidak tangguh. Orang Kristen yang tidak tegar. Orang Kristen yang tidak berakar di dalam firman Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, iman kita harus stabil. Iman kita harus terus maju. Lebih baik merangkak satu langkah daripada mundur satu langkah. Saudara yang kekasih, itulah iman kekristenan. Terus mengalami kemajuan dari hari ke hari. Mazmur 84 dikatakan mereka yang menaruh di dalam hatinya untuk menghadap Tuhan di Sion, mereka akan berjalan dari kekuatan yang satu kepada kekuatan yang lain. Yesaya pasal yang ke-40 dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan terus membaharui kuatnya, berlari dan tidak menjadi lelah, dan berjalan tidak menjadi penat. Itulah kehidupan kekristenan. Itulah indahnya kehidupan kekristenan. Karena di tengah-tengah masalah kehidupan ini, kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara yang kekasih, apapun yang saudara lakukan, saudara harus lakukan dengan stabil. Justru di dalam keadaan yang tidak enak itulah kita harus perlu apa yang disebut dengan kesabaran. Karena kesabaran dan ketekunan artinya di dalam pikiran kita, kita sudah menyiapkan mental kita untuk menempuh jarak jauh dan menyelesaikannya. Itulah komitmen. Kesabaran dan ketekunan berarti kita settle in our mind. Siap di dalam pikiran kita, di dalam roh kita, dalam hati kita untuk menyelesaikan pertandingan ini dengan baik sampai akhir. Siap menempuh jarak jauh, lari maraton di dalam Tuhan. Berkomitmen untuk menyelesaikan pertandingan hidup ini sampai akhir. Bagi siapa? Bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kita dipuji orang, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kalau hari yang pertama tadi berlomba dengan setia. Yang kedua yang saya ingin bagikan kepada saudara. Namun sebelum saya masuk di dalam bagian yang kedua ini adalah hal yang penting untuk saya mengingatkan kembali. Di samping persiapan untuk berlomba dengan setia, persiapan mental dan persiapan jasmani, kita harus juga bebas dari segala rintangan dan segala halangan yang merintangi kita. Alkitab dikatakan di dalam ayat yang pertama dan kedua tadi, untuk kita menanggalkan segala dosa yang merintangi kita. Dosa apa yang dapat merintangi kita? 1 Yohanes 2 ayat ke-15 sampai ayat ke-17 dengan jelas dikatakan, hal-hal yang dapat merintangi kita yaitu hal-hal dunia ini. Ayat yang ke-15 1 Yohanes 2 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab jikalau kamu mengasihi orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi kita harus tanggalkan semua dosa yang dapat merintangi kita. Ini merupakan suatu gambaran seorang pelari yang menanggalkan segala sesuatu yang dapat membuat dia itu tidak bisa berlari cepat untuk mencapai garis finish. Untuk berlari jarak jauh. Jadi gambaran ini
adalah suatu hal yang harus kita pikirkan. Dosa apa yang menghalangi kita? Hal-hal dunia ini yang mengikat kita, merintangi kita, menghalangi kita untuk semakin maju di dalam Tuhan. Karena orang yang semakin terikat dengan hal-hal dunia ini, pasti dia akan tenggelam di dalam keputusan dan kebosanan. Karena hati manusia, semakin dia mendapatkan sesuatu, dia akan semakin menginginkan hal-hal dunia ini. Tetapi kalau hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, hati kita dipenuhi oleh hadirat Tuhan, maka hati kita akan mengalami kepuasan Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan mengalami kepuasan yang dari Tuhan. Itulah sebabnya kita harus radikal untuk mengakui dan menanggalkan segala dosa kita. Kesenangan dunia, kemarahan, keangkuhan, kesombongan, kebencian, iri hati, kata-kata kotor. Saudaraku, hal-hal ini kita harus tanggalkan. Segala hal ini dapat menghalangi kita untuk menyelesaikan perlombaan ini. Yang kedua yang perlu kita lakukan, langkah yang jelas, adalah berlomba dengan hidup yang fokus kepada Tuhan Yesus. Ayat yang kedua tadi dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apa yang dimaksudkan? Yang pertama, saudara, yang dimaksudkan adalah melakukan perlombaan ini, berlari dengan berpusat kepada, dengan mata yang berpusat kepada pribadi Yesus. Seperti perlombaan di dalam lari yang kita lakukan, perlombaan yang kita harus lakukan, yaitu kita harus fokus, saudaraku. Hal ini berbicara mengenai apa yang menjadi pusat dan dari apa yang kita lihat. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk selalu memandang kepada Yesus. Dan ingat, perlombaan ini diwajibkan kepada kita masing-masing. Dengan kata lain, masing-masing kita memiliki jalur sendiri, saudara. Kita tidak bisa menjadi orang lain. Dan kita juga tidak bisa melihat orang lain. Jika kita habiskan waktu untuk melihat orang lain, maka kita bisa mengalami kekecewaan dan keputusasaan. Dan jika kita mencoba lari di jalur orang lain, kita mungkin bisa terjebak dengan kesombongan. Karena kita mungkin merasa, saya bisa lebih baik larinya. Saya bisa lebih cepat larinya. Jadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan perlombaan ini dengan benar, satu-satunya cara adalah terus fokus kepada Yesus. Karena bagi Dialah kita melakukan pertandingan ini. Bagi Yesus kita melakukan pertandingan ini. Hal yang kedua yang dimaksudkan berpusat kepada Yesus adalah berpusat kepada pekerjaan yang telah dilakukan oleh Yesus. Tuhan Yesus telah menyelesaikan perlombaan ini bagi kita. Ingat, saudaraku, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan ini berarti bahwa selama dalam perlombaan dan pertandingan ini, dalam kita menghadapi tantangan dan masalah hidup ini, Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus terus senantiasa mendampingi dan menolong kita. Karena apa? Karena Dia telah melewatinya. Karena Dia telah mengalami apa yang sedang kita alami. Yesus telah menyelesaikan pertandingannya. Dia sudah melewati segala kesengsaraan. Dia telah melewati segala tekanan. Dia mengalami segala masalah. Dia mengalami kekecewaan, keputusasaan, dan lain-lain. Di dalam hidupnya, coba perhatikan, kita sedikit baca beberapa ayat pada pagi hari ini. Atau saya hanya ingin kutip beberapa ayat atau ambil beberapa ayat untuk menggambarkan apa yang Yesus telah alami. Bagaimana Dia sudah melewati apa yang kita sedang lewati. Sehingga Dia mengerti persis apa yang kita rasakan, apa yang kita lewati. Dia lahir di dalam suatu keluarga yang tidak berada. Saudara yang kekasih, Dia lahir dari seorang wanita yang belum menikah. Sebetulnya nggak baik, nggak terhormat. Dia bahkan di dalam hidupnya, saudaraku, dia lahir di palungan, tempat yang kotor. Lukas 2 ayat yang ke-7. Matius 8 yang ke-20, dia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia tidak punya rumah yang mewah.
Markus 3 ayat ke-21, dia dituduh oleh orang-orang sebagai orang yang kerasukan setan. Dia, saudaraku, Lukas pasal 4 ayat ke-28 dan 29, dia ditolak, dia dibenci oleh orang-orang pada saat itu. Bahkan Markus 14 ayat ke-10, 11 dan 18 dikatakan dia dikhianati oleh teman dekatnya. Markus 14 ayat ke-50, dia ditinggalkan sendirian oleh murid-muridnya, oleh teman-temannya. Dan bahkan dia dituduh sebagai seorang penjahat di Yohanes 18 ayat ke-33. Dan dia akhirnya disalibkan sebagai seorang yang tidak terhormat. Disalibkan. Kalau dulu disalibkan itu hanya untuk penjahat, saudaraku. Yesus dia mengalami apa yang kita alami. Namun dia sudah mengalami kemenangan atas semuanya itu. Oleh sebab itu dia tahu bagaimana caranya untuk membawa kita di dalam jalan kemenangannya. Itulah sebabnya, saudara yang kekasih, Yesus adalah coach kita yang sempurna. Jangan pandang orang lain, tetapi pandanglah Yesus. Sebab dia sudah menyelesaikan. Sekali dia katakan sudah selesai. Jadi di dalam perlombaan ini kita sudah menang. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan kita lebih dari pemenang karena Yesus sudah menang. Saya berdoa apa yang telah dilakukan oleh Yesus itu dapat kita aplikasikan dan kita tangkap bahwa kita sudah menang di dalam perlombaan ini. Yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada saudara, poin yang terakhir adalah berlomba dengan penuh sukacita. Nehemia 8 yang ke-10 dikatakan sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanku. Filipi 4 yang ke-4 dikatakan bersukacitalah dalam Tuhan, dan sekali lagi kukatakan bersukacita. Ini sangat penting. Sukacita itu sangat penting. Ayat-ayat yang kita baca tadi mengatakan untuk kita bertanding dengan tekun di dalam perlombaan yang kita diwajibkan untuk di dalamnya. Saudara yang kekasih, ada suatu kebenaran yang kita harus mengerti. Bahwa di dalam hidup ini, semua pengalaman tidak harus mengecewakan. Ingat, semua pengalaman tidak harus mengecewakan. Semua tidak harus selalu jelek. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita tidak harus selalu berat. Melainkan hidup ini dapat dilewati dengan penuh sukacita. Karena dengan demikian, semuanya itu dapat menjadi pengalaman demi pengalaman yang membawa kita untuk lebih dewasa dan mengalami suatu kepuasan di dalam hidup ini. Karena sukacita memberikan kepada kita kekuatan dan semangat untuk maju terus. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah, siapa yang akan mengeringkan tulang? Semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Untuk itu saya ingin membagikan 3 hal. Untuk kita tetap bersemangat, bersukacita, berlomba di dalam perlombaan ini dengan penuh sukacita. Yang pertama, ada 3 hal yang kita perlu ingat. Yaitu ingat kepada Yesus yang telah melakukannya bagi kita. Tuhan sudah menyelesaikan pertandingan ini. Hal itu berarti Tuhan ada di pihak kita. Dan jika dia di pihak kita, siapakah yang akan jadi lawan kita? Roma 8:31 mengatakan demikian. Jadi kalau ada hari-hari gelap meliputi saudara, kekecewaan, keputusasaan meliputi kehidupan saudara, ingat, Tuhan sudah menang. Dan dia yang sudah menang itu menyertai dan bersama dengan kita. Hal yang kedua kita perlu ingat adalah ingat akan upah yang telah disediakan bagi kita. Pada waktu keputusasaan menyerang, tekanan hidup mencoba menenggelamkan kita, kesedihan, kekecewaan menerpa hidup kita, ingat bahwa ada upah yang Tuhan telah sediakan, yaitu mahkota kehidupan bagi setiap orang yang mencapai garis akhir. Sukacita abadi telah disediakan bagi kita, dan rumah bagi kita telah disediakan. Suatu tempat Tuhan telah sediakan bagi kita. Yohanes 14 ayat 1. Oleh sebab itu, daripada kita merasa putus asa, lebih baik senantiasa ingat
bahwa segala sesuatu yang kita lewati saat ini tidaklah sia-sia, saudaraku, karena sudah tersedia upah bagi setiap orang yang percaya. Hal yang ketiga yang kita perlu ingat adalah ada waktu istirahat. Dikatakan di dalam Ibrani pasal yang keempat, yang ke-9, yang ke-10, ada peristirahatan yang telah disediakan bagi kita. Jadi barang siapa telah masuk ke dalam tempat perhentian Allah, Ibrani pasal yang keempat, ayat 10 dikatakan, ia telah berhenti dari segala pekerjaannya sama seperti Allah telah berhenti dari pekerjaannya. Dalam pertandingan ini mungkin kita bisa merasa lelah, namun kita dapat mengalami kesegaran. Kita dapat mengalami kekuatan dan semangat yang selalu baru di dalam Tuhan. Yaitu dengan masuk di dalam peristirahatan Tuhan. Kita beristirahat di dalam Tuhan. Caranya bagaimana? Sederhana. Yaitu tinggal melekat di dalam Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 1-7 sampai 7 dikatakan untuk kita melekat di pokok anggur yang benar. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita tinggal melekat di dalam Dia. Belajar untuk berhenti, bergantung kepada kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Dan terus memandang kepada Yesus. Jangan izinkan keputusasaan membuat Anda kalah dan menyerah dalam pertandingan hidup ini. Maju terus dan selesaikan perlombaan yang telah diwajibkan bagi kita. Saya akan tutup dengan satu cerita. Seorang yang bernama John Akvari. Dia adalah pelari Olimpiade di tahun 1968 di kota Meksiko. Dia diutus oleh negaranya dari Tanzania untuk mengikuti perlombaan lari maraton di dalam Olimpiade tahun 1968 di Mexico City. Dia mengalami masalah karena altitude atau ketinggian kota Mexico City itu lebih tinggi dari awal dari tempat di mana dia berasal, sehingga dia mengalami kram, saudaraku. Dan bukan hanya itu saja, waktu dia berlari dengan semua pelari-pelari yang lain, karena mereka itu mencoba untuk mendapatkan posisi yang bagus, tiba-tiba saudaraku dia bersentuhan dan dia jatuh. Dan waktu dia jatuh, lututnya dan joint atau lututnya menjadi lepas, saudaraku, tulang lututnya lepas. Dan bukan hanya itu saja, dia terjatuh dan dia terbentur kepada aspal dan dia luka-luka. Setelah dia diobati oleh tim kesehatan, kemudian dia melanjutkan larinya, saudara. Dia sudah ketinggalan dari 75 pelari maraton yang ikut, hanya 56 atau 57 yang dapat menyelesaikan. Apa yang dilakukan oleh John Akvari? Dia terus berlari dan akhirnya dia dapat menyelesaikan sampai mencapai garis akhir. Namun saudaraku, dia menjadi orang yang ke-57, orang yang terakhir untuk menyelesaikan pertandingan maraton itu. Di mana semua penonton sudah pada pergi, hanya beberapa ribu orang terakhir saja yang masih tinggal sedikit ada menunggu. Dan pada waktu diberitakan panitia masih ada satu pelari yang menyelesaikan perlombaan maraton, maka seluruh kru atau orang-orang TV, penyiar-penyiar TV datang untuk memasukkan atau merekam, dan mereka masukkan John Akvari di dalam televisi itu dan mereka menyambut dia. Sisa penonton yang hadir memberikan tepuk tangan yang meriah kepada John Akvari. Dia tidak dapat medal. Dia orang terakhir dari 57 pelari. Dan dia menyelesaikannya 1 jam setelah orang yang ke-56, setelah pelari ke-56. Saudara, dari orang yang pertama menang di dalam maraton itu. 1 jam dari juara pertama, dia baru menyelesaikan pertandingannya. Waktu dia diwawancarai, John Akvari mengatakan, ditanya mengapa kamu enggak menyerah menyelesaikan sampai garis akhir. Si John Akvari mengatakan, negaraku mengutus aku ke Olimpik ini bukan untuk memulai pertandingan maraton, tetapi untuk menyelesaikan pertandingan perlombaan maraton ini. Saudara yang kekasih, kerajaan Allah mengutus kita di dunia ini bukan untuk menyerah, bukan hanya untuk memulai pertandingan,
perlombaan maraton hidup ini, tetapi untuk menyelesaikan perlombaan maraton ini dengan baik, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba mengucap syukur pagi hari ini untuk firman-Mu. Hamba berdoa supaya firman-Mu Tuhan memberikan kesegaran yang baru bagi kami masing-masing. Memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Berdoa untuk yang lemah, yang letih, yang lesu saat ini. Tuhan segarkan kembali. Izinkan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati masing-masing. Sehingga api Roh Kudus mulai membara di dalam hidup kami kembali. Dan membuat kami untuk melari maju. Berlomba di dalam pertandingan yang Tuhan sudah berikan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Mari saudaraku, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ingat firman Tuhan berkata, untuk kita selalu memandang kepada Yesus. Inilah arti daripada perjamuan kudus. Kita sudah lebih daripada pemenang. Yesus sudah menang, dan itulah sebabnya kita lebih daripada pemenang. Kalau saudara sudah siap, angkat roti di tangan saudara, dan kita akan makan bersama-sama. 1 Korintus 11 ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada waktu malam dia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan penuh pengucapan syukur. Karena Yesus sudah menang bagi kita. Haleluya. Angkat anggur di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah membuat kami lebih daripada pemenang oleh karena pengorbananmu di kayu salib. Dalam nama Yesus, biar yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang letih disegarkan, yang lesu kembali dikuatkan dalam nama Yesus. Amin. Mari kita minum. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan baru yang kami telah terima, kesembuhan yang telah kami terima, kesegaran yang telah kami terima di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya percaya sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Untuk saudara hari ini mengalami kemenangan di dalam masalah, di dalam pergumulanmu. Engkau mengalami kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Karena engkau mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu. Mari kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini kita dapat belajar. Untuk kami sungguh-sungguh mengalami kemenangan atas segala keputusasaan kami, segala masalah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami terima.
Biarlah saat ini damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha, semua yang mengasihi Tuhan katakan amin.